Esoknya, Dominic sudah bersiap dengan Habibah dan Annelies untuk terbang ke Rusia. Mereka bertiga benar-benar menyamar sebagai warga negara biasa. Ke bandara tanpa pengawalan, dan mengambil penerbangan umum. Semuanya sudah siap. Dominic memastikan pada dua perempuan di belakangnya. Habibah dan Annelies mengangguk bersamaan. Dominic yang mengurus segala administrasi mereka berdua. Untunglah, mereka selamat dari pihak imigrasi dan bisa terbang ke Rusia dengan aman. Kira-kira, kapan Z akan menyusul ke Rusia? Annelies membuka pembicaraan. Penerbangan ke Rusia memakan waktu lama, dan Annelies bosan sekali. Habibah menggeleng. Entahlah, mungkin secepatnya. Menurutmu apa yang terjadi sampai kita harus diungsikan ke Rusia? Entahlah, Annelies. Annelies mengerucutkan bibirnya. Kamu kenapa kelihatan biasa saja sih, Habibah? Bagaimana kalau, Annelies tiba-tiba berhenti bicara? Sorry, tidak bermaksud untuk. Habibah menghela napas. Tidak apa-apa. Kamu jangan terlalu banyak berpikir, Annelies. Z melakukan ini pasti dengan tujuan baik. Annelies mengangguk. Dia kepikiran hal lain sebenarnya. Dia kepikiran dengan sosok lain yang membuat pikirannya kacau selama beberapa waktu terakhir. Tentang ucapannya, tentang keinginannya mati sebagai kekasihnya. Di hari kelima, Z akhirnya datang. Wajahnya tampak lelah. Habibah langsung berlari memeluknya. Dia benar-benar lega karena suami tercintanya akhirnya datang. I'm home. Sorry, butuh waktu lama untuk datang kemari. Z mengecup dahi Habibah lama. Apa yang terjadi, Z? Apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Apa yang kamu lakukan sampai lama sekali tidak datang ke sini? Z tersenyum tipis mendengar pertanyaan beruntun Habibah. Dia senang karena wanita itu mengkhawatirkan dirinya. I'm okay. You don't have to worry. Maaf karena membuatmu khawatir, love. Z mengajak Habibah duduk. Mereka berpelukan selama beberapa saat, menyalurkan kerinduan yang tertahan selama beberapa hari terakhir. Malam itu, identitasku terekspos ke media. Sekarang wajahku ada di mana-mana. Terlalu banyak yang membagikan identitasku. Aku kesulitan untuk melewati imigrasi, jelas Z. Habibah kaget. Jadi maksudnya. Yeah, statusku adalah buronan polisi sekarang. Aku tidak ingin melibatkanmu dan Annelies dalam masalah ini, jadi aku meminta Dominic mengungsikan kalian dulu sementara aku mengurus hal lainnya. Lalu bagaimana sekarang? Kamu masih dikejar-kejar polisi? I think so. Namun setidaknya masih cukup aman di Rusia. Mereka mungkin juga akan bekerja sama dengan Interpol jika tidak menemukanku di Indonesia. Habibah merinding mendengarnya. Masalah ini semakin melebar. Lalu bagaimana? Apa solusimu? Tenang saja. Aku akan mengurus semuanya. Alfonso juga sempat kritis, tapi sekarang sudah berhasil diselamatkan dan sudah sadar. Dari semua masalah itu, makanya aku baru bisa sampai ke Rusia sekarang. Z melihat sorot mata Habibah yang kelihatan sendu. Dia mendekati istrinya dan mengecup pucuk kepala wanita itu. Hei, ini adalah yang terakhir. Aku janji setelah ini akan selesai. Aku akan bertaubat dan hidup tenang bersamamu. Please, kamu harus menungguku. Habibah mengangguk. I've an idea for Annelies. Ini juga untuk kebaikannya. Apa itu? Aku akan menjodohkannya dengan seorang laki-laki kompeten yang bisa melindunginya. Maka dengan begitu, dia pasti aman dan aku tidak perlu khawatir lagi. Habibah baru hendak menjawab, tapi Annelies tiba-tiba datang dengan ekspresi tak terima. Gadis itu sejak tadi berdiri di balik dinding, menguping segala pembicaraan Z dengan Habibah. Awalnya dia ingin bergabung, tapi Annelies tidak mau mengganggu momen pasangan suami istri itu. Apa-apaan maksud perjodohan itu? Annelies. Habibah kaget saat tiba-tiba Annelies muncul. Apa maksudnya soal perjodohan itu, Z? Wajah Z yang sejak tadi tampak rileks mendadak menegang. Ekspresinya mengeras, menatap Annelies dengan pandangan tajam. Kamu mendengarnya? Ya. Semua sesuai dengan apa yang kau dengar. Annelies menggeleng. Aku menolak.
Kamu tidak bisa menolak, Annelies. Why? Jangan seenaknya menentukan jalan hidupku, Z. Aku tidak mau bersama dengan seseorang yang tidak kucintai. Rahang Z menegang. Siapa yang kau cintai itu? Hah? Alfonso. Ini semua demi kebaikanmu, Annelies. Annelies mengerang kesal. Demi kebaikan, apanya? Dia muak mendengar Z selalu mengatakan bahwa segala keputusan sepihaknya adalah demi kebaikan. Demi kebaikan siapa sebenarnya, Z? Aku tidak melihat adanya sisi menguntungkan untukku. Oh, kamu merasa terbebas dari tanggung jawab menjagaku dengan perjodohan itu. Apa karena aku bukan adik kandungmu? Annelies. What? Just say it. Lagi pula itu fakta, kan? Aku juga tidak denial dengan hal itu. Habibah mendekati Annelies dan berusaha menenangkannya. Namun gadis itu menepis begitu saja telapak tangan Habibah yang mengusap bahunya. Annelies, kita bicarakan baik-baik dulu, ya. Habibah berusaha menengahi. Kamu juga, Habibah. Kamu juga setuju dengan Z, kan? Kalian berdua sama saja. Watch your mouth, Annelies. Z membentak. Annelies mendengkus kesal. I don't care. Untuk apa aku jaga bicara kalau kamu sendiri juga sama? Jangan meminta hal-hal yang kamu sendiri tidak bisa, Z. Keputusan ini sudah final. Kamu tidak bisa menolak, Annelies. I don't want that. Aku tidak mau hidup dengan orang asing, Z. I love someone. Please understand me. Wajah Annelies memerah marah. Dia kesal sekali mendengar setiap kalimat yang keluar dari bibir Z. Setiap ucapannya seolah-olah dia tahu segala hal. Apa haknya sampai berani mengatakan bahwa dia dan Alfonso tidak akan pernah bisa bersama? I hate you. I hate you so much. Kenapa kamu bisa bersama dengan wanita yang kamu cintai sementara aku tidak boleh bersama pria yang kucintai? Pelan-pelan, amarah Annelies mulai berubah menjadi tangis. Habibah yang menjadi pihak ketiga di antara keributan itu tidak bisa melakukan apapun. Annelies benar-benar marah, dan keputusan Z sudah tidak bisa diganggu-gugat. Habibah prihatin dengan Annelies. Tidak bisa bersama dengan seseorang yang dicintai adalah siksaan yang menyakitkan. Dulu dia pernah merasakannya ketika terpaksa harus menolak Bang Mufid demi bekerja ke Taiwan dan membiayai Aziz. Habibah menyentuh lengan Z, berusaha menarik atensi pria itu. Z, bisakah kamu bicara pelan-pelan kepada Annelies? Jangan langsung memaksanya seperti itu, bisiknya. Percuma, Habibah. Inti pembicaraannya sama. Habibah menghela napas. Dua-duanya sama-sama keras satu sama lain. Sulit untuk menemukan titik temu kalau keduanya tidak ada yang mau mengalah. Annelies kembali menggeleng. I'm done with this bullshit talk. Intinya, aku tidak mau. Annelies. Shut up, Z. Kamu tidak paham perasaanku. Perasaanmu yang salah itu. Stop. Now. Antara kau dan Alfonso, semuanya sudah selesai. Annelies mengerang kesal. Bukan hakmu untuk mengatur kehidupanku. Aku ingatkan lagi jika kamu lupa, Alfonso, pria yang katanya kau cintai itu, adalah orang yang membunuh Aziz. Jika kau masih bersamanya, itu sama saja dengan tidak menghormati Aziz. Apa kau tidak merasa sungkan kepada Habibah? Hah? Annelies tercekat. Dia tidak bisa menjawab apa-apa lagi kalau Z sudah mulai membawa-bawa masalah Aziz. Tentu saja dia ingat itu. Annelies pun merasa tidak enak dengan Habibah karenanya. Namun apalagi yang bisa dia lakukan? Rasa cintanya kepada Alfonso tidak semudah itu dihapus lalu digantikan dengan pria lain yang bahkan Annelies sendiri tidak mengenalnya. What a great news. Beruntung kita sudah bermitra dengan mereka. Caesar Lezenikov menyeringai. Berita tentang serangan Z pada malam itu hingga membuat mata Zak buta sudah tersebar ke Underworld. Beberapa orang merasa senang sudah bekerja sama, sisanya merinding dan khawatir karena berada di pihak yang berseberangan. Do we need to meet them, bos? Caesar terkekeh. Not now, tapi segera. Aku tidak menyangka dia bisa secepat ini naik tingkat. Sebentar lagi, akan banyak penjilat yang mendekatinya.
Neil, nanti kabari si Yakuza gila itu soal ini. Aku yakin dia belum mendengar beritanya karena terlalu sibuk dengan arena pertandingan yang baru-baru ini dia dirikan. Dimitri mengangguk. Yes, bos. Caesar kembali fokus pada data-data di komputernya ketika salah satu anak buahnya datang dan hampir menubruk Dimitri yang juga hendak keluar. Oh my god, I'm so sorry, Dimitri. Nikolai. What happened? Nikolai masuk dan langsung membungkukkan badan di depan Caesar. You have a guess, boss. Caesar mengangguk. Who? Liu Feilong. Caesar dan Dimitri saling berpandangan sekilas. Keduanya sama-sama peka bahwa ini pasti berkaitan dengan berita terbaru Z Arbatov dan serangannya kepada Zack. Bawa dia kemari. Nikolai mengangguk dan segera keluar untuk menjemput Liu Feilong yang masih menunggu di depan. Are you sure about this, boss? White Snake bukan organisasi yang stabil untuk bekerja sama. Caesar terkekeh. Don't worry, intuisiku kuat soal ini. Meski Feilong masih diganggu oleh kakak tirinya yang serakah itu, tapi dia jauh lebih kompeten. White Snake akan tetap jatuh ke tangannya, tandai saja kata-kataku. Nikolai datang bersama dengan Liu Feilong dan tangan kanannya. Caesar hanya mau berbicara dengan pria itu, jadi mereka semua langsung keluar. Have a seat. Apa yang sudah kulakukan sampai layak menerima tamu kehormatan seperti ini? Caesar berpindah duduk di hadapan Liu Feilong. Pria berambut panjang itu memutar bola matanya. Aku tidak akan berbasa-basi lagi soal ini. Kau juga pasti sudah tahu. Tentang Z, kan? Yeah. Seingatku kau juga sudah bermitra dengannya. Jadi apa yang kau khawatirkan? Kita harus membentuk kerjasama. Kita bertiga. You, me, and Suo. Caesar menarik senyum tipis. For what? For our safety. What do you mean by that? Kau berpikir posisi kita tidak aman? Liu Feilong menggeleng. Sebenarnya, posisi kita aman karena sudah bermitra dengannya. Aku hanya berusaha berantisipasi. Lambat laun, Z tidak akan membutuhkan kita lagi, Caesar. Aku yakin kau tahu itu. Dia bisa keluar dari peperangan tanpa luka. Bahkan anggota-anggotanya juga. Sekuat apa kau pikir mereka semua? Sebenarnya, aku tidak terlalu peduli meski tidak bermitra dengan Z. Liu Feilong terkejut. What? Caesar tersenyum geli. Relax, Babe. Aku belum selesai bicara. Maksudku adalah, bermitra atau tidak dengan Z, sebenarnya tidak terlalu memberikan banyak impact yang berbeda. Kita saling menghormati etika bisnis. Namun kali ini tampaknya akan lebih menguntungkan kalau menjadi rekannya. Liu Feilong menghela napas. So, kita bertiga akan bekerja sama. Jika di masa depan terjadi permasalahan dengan Z Arbatov, kita bertiga akan tetap bekerja sama. Well, jika pun nanti organisasi kita mengalami kekacauan, maka tidak akan terlalu buruk. Kau sudah menghubungi Suo. Nanti, kau sudah mengatakannya. Jangan berani-berani berkhianat. Caesar tertawa. Mark my word. Caesar Lezenikov tidak pernah berkhianat, Feilong. Oh, dan aku juga sudah bermain-main sedikit dengan Zack. What do you mean? Seringai Caesar melebar. Lihat saja. Sementara itu, Zack yang mendengar informasi dari para bawahannya mengamuk dan membanting banyak barang. Dia kesal sekali. Dia telah mengalami kekalahan telak, dan tidak hanya sampai di situ, namanya menjadi bahan ejekan oleh para bos underworld. Fuck. Zack berteriak frustrasi. Jose datang dan berusaha menenangkan bosnya. Calm down, bos. Anda harus pulih terlebih dahulu. Pulih apanya? Mataku buta, sialan. Frank dan yang lainnya sedang mengusahakan untuk mencari donor mata yang cocok, bos. Segalanya butuh waktu. For now, Anda harus beristirahat. Napas Zack memberat. Tekanan amarah luar biasa di dalam hatinya tidak bisa ditahan-tahan lagi. Dalam kegelapan di mana dia tidak bisa melihat apa-apa, hanya wajah Z yang terbayang dan membuat amarahnya semakin besar. Dia akan menguasai underworld. Everyone praise him. Has leveled up. Sementara aku, jatuh semakin rendah.
I'm gonna kill him. Jose memperhatikan bagaimana kemarahan Zack yang sudah tidak terbendung lagi. Ini pasti menjadi hinaan terbesar baginya. Tidak hanya matanya yang dibutakan oleh Zed, tapi nama Zack juga menjadi bahan ejekan setelah peperangan itu. It takes time, bos. Untuk sekarang, Anda harus fokus pada pemulihan. We need plan. Zed Arbatov bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Setelah apa yang terjadi, kita harus bisa membuat rencana yang matang. Zack mengepalkan telapak tangannya kuat-kuat. Do we still have Alice? Jose terdiam, ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Jose, yes, boss. Do we still have Alice? Kenapa tidak menjawabnya? No. Mereka semua berbalik dan menyanjung Zed. Zack menggertakkan giginya. What the fuck? Para pengkhianat itu harus mati. Mereka hanya takut, bos. Bekerja sama dengan kita tidak memberikan keuntungan saat ini. Tidak hanya soal bisnis, tapi juga masalah kekuatan. It's normal. Underworld selalu seperti itu. Anda juga tahu sendiri. Lebih mudah bagi para serangga itu dengan mendukung organisasi yang kuat. Mereka berharap mendapat perlindungan, atau maksimal bisa bekerja sama. Zack meremas selimutnya begitu keras sampai jemarinya bergetar. Tentu saja dia tahu. Realita busuk Underworld yang sudah dia jejaki sejak lama. Tidak ada yang setia selamanya. Kekuatan adalah segalanya. Tidak ada tempat bagi orang-orang lemah. List nama mereka semua. Jose mengernyit. Pardon. List nama mereka semua yang berbalik mendukung Zed. Setelah aku mendapatkan donor mata yang cocok, aku akan membunuh mereka semua. Alright, bos. Habibah bangun dan langsung berlari ke toilet. Sejak subuh, perutnya terasa tidak enak. Isi lambungnya seperti diremas kuat dan mendesak untuk dimuntahkan. What happened? Kamu sakit? Zed menyusul Habibah dan menyentuh dahi sang istri. Habibah menggeleng. Aku nggak tahu, Zed. Aku nggak pusing, tapi perutku mual sekali. Ucapan Habibah berhenti ketika isi perutnya kembali mendesak ingin dikeluarkan. Cukup lama Habibah muntah dan Zed membantu memijat tengkuknya. Apa ada makanan aneh yang kamu makan semalam? Habibah menggeleng. Tidak mungkin, Zed. Aku makan semua bahan yang sudah disediakan para maid di sini. Zed mengangguk. Beristirahatlah dulu, aku akan memanggil dokter. Habibah menurut. Dokter yang dipanggil Zed datang setengah jam kemudian. Pemeriksaannya cukup cepat, dan ekspresi dokter itu sangat sulit dideskripsikan. Is she alright? Tidak ada penyakit yang berbahaya, kan? Tanya Zed. Sang dokter yang merupakan pria tua itu tersenyum teduh. No, sir. Everything alright. Jadi mengapa dia muntah-muntah? Atau hanya demam biasa? Congratulations, sir. Istri Anda sedang mengandung. Zed dan Habibah sama-sama kaget. Zed mengerjap. Wait, what? What did you say? Sang dokter tersenyum ramah. Your wife is pregnant. Zed sampai menahan napas ketika mendengar ucapan sang dokter. Hamil. Habibah benar-benar hamil anaknya. Really? Itu tidak salah pemeriksaan. Apakah sudah pasti? Dokter itu mengangguk. Of course, sir. Pregnant. Dia hamil. Zed menggumam sendiri. Dia menoleh ke arah Habibah yang juga kelihatan syok dengan berita tersebut. Habibah. Zed benar-benar linglung. Ini jauh lebih mengejutkan daripada menerima pesanan senjata ilegal dalam jumlah besar. Usia kandungannya masih sangat muda, jadi yang bersangkutan mungkin akan sering mengalami morning sickness. Tidak masalah. Saya akan menyediakan beberapa vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh sang ibu. Zed mendengarkan dengan seksama. Apakah ada yang harus kulakukan, dok? Pantangan. Atau anjuran yang perlu dilakukan? Dokter paruh baya itu tersenyum geli. Sangat menyenangkan melihat pasangan muda begitu excited dengan kehamilan pertama seperti ini. Untuk sementara waktu, masih belum ada pantangan yang signifikan. Penuhi saja nutrisi sang ibu dan pastikan untuk menjaga makanan yang dikonsumsi. Bisa ditambah dengan olahraga ringan juga.
Tolong jangan mencoba olahraga yang high impact apabila dari awal tidak terbiasa olahraga. Jika ada masalah, silakan hubungi saya lagi. Z mengangguk dengan antusias. Oke, aku mengerti. Dokter itu memberikan kartu namanya kemudian segera berpamitan kepada Z dan Habibah. Sepeninggal dokter itu, Z langsung kembali ke kamar dan memeluk Habibah erat-erat. Dia senang sekali mendengar kabar kehamilan sang istri. Apa ini benar-benar nyata? Z berbisik di telinga Habibah. Entahlah, tiba-tiba mendapatkan kabar menggembirakan setelah berbagai tragedi yang terjadi belakangan ini membuat Z seperti trust issue. Ini nyata, Z. Z melepaskan pelukannya dan mengelus perut Habibah dari balik gamisnya. Dia laki-laki atau perempuan ya? Kira-kira, dia sudah bisa melakukan apa di dalam sana? Habibah menggeleng tak habis pikir, merasa geli mendengar pertanyaan random Z. Janin dalam kandungannya masih sangat muda. Bahkan bentuknya pun belum serupa manusia, tetapi Z sudah bertanya macam-macam. Dia belum berbentuk manusia, Z. Janinnya masih sangat muda. Z mengerjap pelan. Really? Kapan dia akan berbentuk manusia? Apa dia diam saja di dalam kandunganmu? Nanti baru bisa dilihat lagi kalau melakukan USG, Z. Lalu kapan kita bisa tahu jenis kelaminnya? Habibah menghela napas. Z bertanya macam-macam sampai Habibah pusing meladeninya. Efek morning sickness-nya masih terasa, dan mendengar pertanyaan-pertanyaan random Z membuatnya agak mual. Jenis kelamin baru bisa diketahui kalau sudah berusia sekitar 4 atau 5 bulan, Z. Masih lama. Z mengangguk-angguk. Dia tetap mengelus perut Habibah. I can't wait to meet this child. Z. Z tidak melihat Habibah. Dia masih sibuk mengusap-usap perut wanita itu dan excited sendirian. Z akhirnya mengangkat wajah. What is it? Bagaimana denganmu? Kening Z mengerut. Mi, kenapa denganku? Soal status buronanmu, Z. Kalau kamu menjadi buronan, kita tidak akan bisa hidup normal selamanya. Kita hanya akan terus bersembunyi dan tidak bisa kemana-mana. Senyum di wajah Z langsung sirna saat pembahasan itu keluar. Memangnya kamu mau kemana? Habibah bingung. Katamu kita tidak bebas, kan? Memangnya kamu mau kemana, Habibah? Apa ingin pergi ke suatu tempat? Bilang saja, aku akan mengantarmu ke tempat itu. Asal jangan ke penjara saja. Bukan begitu maksudku, Z. Tapi apakah nyaman hidup dalam pelarian selamanya? Mungkin sekarang kita bisa hidup tenang di sini, tapi semua itu hanya sementara. Nanti, kita pasti akan tetap butuh untuk pergi ke suatu tempat. Aku hanya khawatir. I'm sorry. It's my fault. Kamu jadi harus ikut hidup dalam pelarian seperti ini. Habibah menggeleng. Dia menyentuh tangan Z. Aku tidak menyalahkanmu, Z. Aku hanya berharap kamu bisa mendapatkan solusi dari semua ini. I will. Tentu saja aku akan mencari solusi untuk kehidupan kita. I'm really sorry. Hidupmu jadi tidak normal karena aku. Nggak apa-apa, yang penting kamu sudah berjanji akan berhenti. Z tersenyum ragu mendengar Habibah. Dia memang berjanji akan berhenti, tetapi semakin dipikirkan lagi, semakin jauh rasanya untuk bisa berhenti. Terlalu banyak masalah yang terjadi karena peperangan sebelumnya. Z tidak akan semudah itu mengakhiri segalanya. Ada banyak hal yang harus dipikirkan matang-matang. Memangnya apa sih pekerjaanmu, Z? Apa kamu membunuh orang? Hitman? Atau apa? Yang disebutkan Habibah adalah bagian dari pekerjaannya, tetapi bukan yang utama. Namun mana mungkin dia akan mengiyakan ucapan Habibah. Bisa-bisa memicu keributan di antara mereka lagi. No, bukan seperti itu. Lalu apa? Aku merakit senjata ilegal. Kamu tahu sendiri kepemilikan senjata di Indonesia itu banyak aturannya. Warga sipil biasa tidak boleh memiliki senjata, sementara beberapa dari mereka membutuhkannya. Habibah sedikit penasaran. Memangnya siapa yang membeli senjatamu? Satu alis Z naik. Kenapa penasaran? Ya hanya ingin tahu saja.
Banyak, Habibah. Grup, perseorangan, pejabat, publik figure, pebisnis, bahkan penegak hukum yang sebenarnya sudah diberi akses senjata legal oleh pemerintah. Kenapa begitu? Well, mungkin karena senjata rakitan grupku berbeda dengan senjata legal pada umumnya. We improve. Secara kualitas kadang jauh lebih bagus dari yang legal. Intinya manusia itu tidak seindah yang digambarkan di depan, Habibah. Habibah terdiam mendengar itu. Dia tidak naif. Meski Habibah selalu memandang manusia lain dari sisi positifnya, tetap saja tidak merubah fakta bahwa setiap orang memiliki sisi gelapnya masing-masing. Mengingat bagaimana Z bekerja, rasanya pria itu pasti sudah banyak bertemu dengan orang-orang licik yang memasang topeng sebagai manusia baik. Apa kamu pernah dalam bahaya, Z? Of course. Sering malah. Kalau begitu kenapa kamu tetap melakukan pekerjaan itu? Bagaimana kalau hari itu kamu sedang sial dan tidak selamat? Z tersenyum. Kamu khawatir? Jelas iya. Haha. Tenang saja, Habibah. Aku baik-baik saja. Sebenarnya yang membuatku bertahan ya karena senjata itu sendiri. Habibah bingung. Maksudnya, merakit model senjata baru itu menyenangkan, Habibah. Menciptakan produk baru yang mengesankan lalu diminati oleh orang lain rasanya sangat menggembirakan. Habibah terpana melihat ekspresi Z. Binar matanya yang berkilat-kilat penuh ceria. Sorot mata yang sangat jarang dia tunjukkan di hadapan orang lain. Habibah diam-diam bersyukur bisa memiliki kesempatan untuk melihatnya. Mereka saling berpandangan selama beberapa saat, saling menyelami sorot mata masing-masing. Dalam situasi seperti itu, Habibah mendadak teringat dengan Mila. Z. Mila itu. Mantan kekasihmu, ya. Z langsung bangun dari posisinya. White, kenapa kamu tiba-tiba bertanya soal itu? Dan dari mana kamu dapat informasi itu? Sebenarnya, aku bertemu dengan Mila saat di mall waktu itu. Dia yang mengatakan semuanya. Tentang kalian yang dulu sepasang kekasih, juga tentang pekerjaanmu. Z shock. Dia mengepalkan tangannya. Tat bitch. Gumamnya. Habibah melirik tajam mendengar kata-kata kasar Z. Sorry, tidak sengaja. Tapi dia itu cantik sekali, ya. Itu loh, Mila. Pertama kali kita bertemu dengannya di toko perhiasan itu, dia benar-benar kayak angel model Victoria's Secret. Aku pernah nggak sengaja lihat tayangannya di televisi majikanku yang di Taiwan. Terus pas ketemu lagi di mall, aku juga masih kagum melihatnya. Z mendengkus. Biasa saja. Tidak, Z. Mila itu cantiknya berbeda. Banyak wanita yang cantik di dunia ini, Kurasa semua wanita juga cantik, tapi yang seperti Mila itu kelihatan luar biasa bagiku. Tidak perlu membicarakan dia. Tidak penting. Sebenarnya aku bingung denganmu, Z. Z mengernyit heran. For what? Apa aku melakukan sesuatu? Kamu menjalin hubungan dengan Mila sebelumnya, sosok wanita yang kecantikannya luar biasa. Lalu sekarang, kamu malah memiliki istri sepertiku. Z menatap tak suka setelah mendengar kata-kata Habibah. What is that? Kamu merendahkan dirimu sendiri, Bukan begitu, tapi aku dan Mila benar-benar berbeda, Z. Tipemu sebelumnya seperti Mila tapi sekarang. Sudahlah tidak perlu dibahas lagi. Z segera memotong ucapan Habibah. Kelopak mata Habibah menurun. Hatinya mendadak kecewa. Jadi memang karena terpaksa ya? Z gelagapan. Hei, bukan begitu. Maksudku adalah, kalian berdua tidak bisa disandingkan. Kalian berdua memiliki daya tarik masing-masing, jadi tidak valid untuk mengkompare satu sama lain. Kamu cuma mau menghiburku. Z menggeleng. Tidak, lah. It's true. Lagi pula mutiara dan batu pantai mana bisa disandingkan, kan? Kamu terbungkus indah di dalam kerang yang melindungi kilauannya, tapi dia tercecer di pantai dan diinjak-injak oleh manusia. Habibah tersipu. Dia meninju bahu Z pelan untuk menghilangkan rasa malunya. Jangan menghina orang lain, Z. Z terkekeh geli. Lega akhirnya suasana hati Habibah kembali dalam kondisi baik.
Yang kukatakan itu kenyataan. Z mengusap pipi Habibah. Mereka kembali saling pandang. Aku mau menyapa anak kita, boleh? Tanya Z. Ya tinggal sapa saja. Habibah mengusap perutnya. Bukan dengan cara yang itu, Love. Habibah mengernyit. Tapi saat melihat kerlingan mata Z yang nakal, Habibah langsung paham. Lalu mencubit hidung mancung suaminya saling gemasnya. So, boleh atau tidak? Z merengek. Tentu saja. Masih tanya, jawab Habibah malu-malu.